Halo sahabat kreatif cilik, perjalanan 40 hari ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Kalau tidak salah sekitar 10 video sebelumnya berkaitan dengan perjalanan 40 hari, yaitu Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dan ini yang ke-11 bersama kreatif cilik. Allah ingin menjadi sahabat baik kita. Hubungan kita dengan Allah memiliki banyak aspek berbeda. Allah adalah pencipta, Tuhan dan pemimpin, hakim, penebus, Bapa, juru selamat, dan banyak lagi. Tetapi kebenaran yang paling mengejutkan adalah Allah yang Maha Kuasa itu ingin menjadi sahabat kita. Karena kita dipulihkan ke dalam persahabatan dengan Allah melalui kematian anaknya, sementara kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita pasti akan dibebaskan dari hukuman kekal melalui kehidupannya. Di Taman Eden, kita melihat hubungan ideal Allah dengan kita. Manusia maksudnya. Adam dan Hawa menikmati persahabatan yang mesra dengan Allah. Tidak ada ritual, upacara, atau agama. Hanya hubungan kasih yang sederhana antara Allah dan umat yang Dia ciptakan, tanpa dihalangi oleh rasa bersalah atau takut. Yang ada hanya saling bersuka. Kita dijadikan untuk hidup di dalam hadirat Allah terus-menerus. Tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, maka hubungan yang ideal tersebut lenyap. Hanya beberapa orang saja dalam perjanjian lama yang mendapat hak istimewa untuk bersahabat dengan Allah. Musa dan Abraham disebut sahabat-sahabat Allah. Daud disebut seorang yang berkenan di hatiku. Dan Ayub, Henokh, serta Nuh memiliki persahabatan yang mesra dengan Allah. Lalu Yesus Kristus mengubah situasi tersebut ketika Dia membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tabir bait suci yang melambangkan pemisah dari Allah robek dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa jalan masuk langsung kepada Allah sekali lagi tersedia. Tidak seperti imam-imam perjanjian lama yang harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam bersiap untuk menemuinya. Kita sekarang bisa mendekati Allah kapanpun. Persahabatan dengan Allah dimungkinkan hanya karena kasih karunia Allah dan pengorbanan Yesus. Semuanya ini dilakukan oleh Allah dan melalui Kristus mengubah kita dari musuh menjadi sahabat-sahabatnya. Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yohanes 15 ayat 15. Kata untuk sahabat dalam ayat ini bukan berarti hubungan yang biasa, melainkan hubungan yang dekat dan dipercayai. Di istana raja, para hamba harus menjaga jarak dengan raja. Tetapi kalangan khusus, yaitu teman-teman yang dipercayai raja, menikmati hubungan yang dekat dan informasi rahasia dari raja. Sulit dipahami bahwa Allah menginginkan kita sebagai seorang sahabat, tetapi Alkitab berkata, Dialah Allah yang sangat merindukan hubungan denganmu. Allah sangat ingin agar kita mengenalnya secara akrab. Sesungguhnya Dia merencanakan alam semesta dan mengatur sejarah, termasuk rincian kehidupan kita, supaya kita menjadi sahabat-sahabatnya. Mengenal dan mengasihi Allah merupakan hak istimewa terbesar kita. Dan dikenal serta dikasihi oleh Allah merupakan kesenangan terbesar Allah. Sulit membayangkan bagaimana suatu persahabatan yang mesra bisa terjadi antara Allah yang Maha Kuasa, tidak terlihat dan sempurna, dengan manusia yang terbatas dan berdosa. Lebih mudah memahami hubungan Tuhan, hamba, pencipta, ciptaan, bahkan Bapa, Anak. Tetapi apa artinya bila Allah menginginkan kita sebagai seorang sahabat? Dengan melihat kehidupan sahabat-sahabat Allah dalam Alkitab, kita belajar 6 rahasia persahabatan dengan Allah. Kita akan melihat
2 rahasia dalam video ini, dan 4 lainnya di video berikutnya. Yang pertama, rahasia pertama itu ngobrol terus dengan Allah. Kita tidak akan pernah menumbuhkan hubungan yang dekat dengan Allah dengan hanya menghadiri gereja sekali seminggu, bahkan saat teduh harian saja. Persahabatan dengan Allah membangun dengan berbagi semua pengalaman hidup kita dengannya. Tentu penting untuk membangun kebiasaan saat teduh setiap hari dengan Allah. Tetapi Allah menginginkan lebih dari sebuah janji bertemu di dalam jadwal. Dia ingin terlibat di dalam setiap kegiatan, setiap percakapan, setiap masalah, dan bahkan setiap pemikiran. Kita bisa melakukan percakapan yang berkesinambungan, terbuka dengannya sepanjang hari kita, berbicara dengannya tentang apapun yang sedang kita lakukan dan atau pikirkan pada saat itu. Tetaplah berdoa berarti bercakap-cakap dengan Allah sementara kita melakukan kegiatan apa saja dan dengan sadar. Salah pengertian yang bisa timbul adalah bahwa menggunakan waktu bersama Allah berarti berada sendirian dengan Allah. Tentu sebagaimana yang diteladankan Yesus, kita membutuhkan waktu untuk sendirian bersama Allah. Tetapi itu kita lakukan bisa dalam tindakan menggunakan waktu bersama Allah. Artinya terjadwal. Jika Allah diajak untuk mengambil bagian di dalamnya dan kita tetap sadar kehadirannya. Dalam buku yang judulnya Practicing the Presence of God, sebuah buku klasik yang ditulis abad ke-17 oleh Brother Lawrence, seorang juru masak sederhana dari sebuah biara Prancis, Brother Lawrence ini mampu mengubah tugas kesehariannya menjadi tindakan pujian dan persekutuan dengan Allah. Kunci menuju persahabatan dengan Allah menurutnya adalah tidak mengubah apa yang kita kerjakan, tetapi mengubah sikap kita terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang biasanya kita kerjakan bagi diri kita sendiri, mulailah melakukannya bagi Allah. Entah itu mandi, makan, bekerja, bersantai, dan hal lainnya. Alkitab menyuruh kita untuk berdoa sepanjang waktu. Bagaimana mungkin melakukan hal itu? Salah satu cara adalah menggunakan doa nafas. Sepanjang hari, sebagaimana banyak orang Kristen melakukan berabad-abad. Contoh nih, pilih satu kalimat atau frasa sederhana yang bisa diulangi kepada Yesus Kristus dalam satu nafas. Misalnya nih ya, Engkau menyertaiku, aku menerima anugerahmu, aku ingin mengenalmu, keagungan hanya bagimu. Kita juga bisa menggunakan frasa singkat dari Alkitab. Bagiku hidup adalah Kristus. Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Panjatkan doa itu sesering mungkin sehingga berakar atau melekat dalam hidup kita. Pastikan bahwa tujuan kita adalah untuk menghormati Allah, bukan mengendalikan Allah. Kita tidak memuji Allah untuk merasa enak, tetapi untuk melakukan apa yang baik. Yang menjadi sasaran kita bukanlah perasaan, melainkan suatu kesadaran yang terus-menerus akan kenyataan bahwa Allah selalu ada. Inilah gaya hidup penyembahan. Nah, rahasia yang kedua yaitu meditasi terus-menerus. Cara kedua untuk membangun persahabatan dengan Allah adalah dengan merenungkan firman-Nya setiap hari atau sepanjang hari. Ini disebut meditasi, dan Alkitab berulang-ulang mendorong kita untuk bermeditasi tentang siapa Allah, apa yang telah Dia kerjakan, dan apa yang Dia firmankan. Mustahil menjadi sahabat Allah tanpa mengetahui apa yang Dia firmankan. Tidak bisa mengasihi Allah sebelum kita mengenalnya, dan kita tidak bisa mengenalnya tanpa mengenal firman-Nya. Meskipun kita tidak dapat menghabiskan sepanjang hari mempelajari Alkitab, kita bisa merenungkannya sepanjang hari. Mengingat ayat-ayat yang telah kita baca atau hafalkan dan mempertimbangkan di dalam pikiran kita.
Meditasi seringkali salah atau disalah mengerti sebagai ritual yang sulit dan misterius yang dilakukan oleh biarawan-biarawan dan kaum mistis yang mengasingkan diri. Padahal meditasi hanyalah berpikir secara terfokus, suatu keterampilan yang bisa dipelajari dan digunakan semua orang. Bila kita memikirkan suatu masalah berulang-ulang dalam pikiran kita, itu namanya khawatir. Bila kita berpikir tentang firman Allah berulang-ulang dalam pikiran kita, itu adalah meditasi. Jika kita tahu bagaimana cara untuk khawatir, maka kita pasti tahu bagaimana kita bermeditasi. Kita hanya perlu mengubah perhatian kita dari masalah-masalah kita kepada ayat-ayat Alkitab. Semakin banyak kita merenungkan firman Allah, semakin berkurang kekhawatiran kita. Alasan Allah menganggap Ayub dan Daud sahabat-sahabatnya adalah karena mereka menghargai firman-Nya lebih dari segala sesuatu, dan mereka merenungkannya terus-menerus sepanjang hari. Sahabat saling berbagi rahasia, dan Allah akan berbagi rahasia-rahasianya dengan kita jika kita mengembangkan kebiasaan merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Allah memberitahu Abraham rahasia-rahasianya, dan dia melakukan hal yang sama terhadap Daniel, Paulus, para murid, dan sahabat-sahabat lainnya. Ketika kita mendengar khotbah, lihat video khotbah di YouTube atau dari MP3, kita jangan hanya melupakannya dan pergi. Kembangkan latihan untuk merenungkan firman-Nya berulang-ulang. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan firman-Nya, semakin kita tahu rahasia-rahasianya. Alkitab berkata, persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Dalam video berikutnya kita akan melihat 4 rahasia lainnya dalam mengembangkan persahabatan dengan Allah. Tapi mulailah dari sekarang dengan rahasia ini. Oh iya, pokok untuk direnungkan. Allah ingin menjadi sahabat baik saya. Ayat untuk diingat, persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Dan pertanyaan untuk dipikirkan, apa yang bisa saya lakukan untuk mengingatkan diri saya agar berpikir tentang Allah dan berbicara kepadanya lebih sering sepanjang hari. Thank you teman-teman. Ini sumbernya dari buku Professor Stephen Leff, tulisan Rick Warren. Dan ada video sebelumnya dan video selanjutnya teman-teman bisa lihat di channel YouTube Kreatif Cilik. Dan biarlah kita semua sama-sama belajar menjadi sahabat-sahabat karib Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya.